Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, jadi ini akan saya buat aja. Jadi di sini di layout tadi ya, yang di sini nanti kita akan bikin jadi panel, jadi form input ya. Kemudian kita taruh dia di sebelah kanan ya. Sebelah kanan ini ditaruh di center. Jadi kalau di center kan nanti dia akan membesar sesuai ukuran gitu ya. Nah, kemudian yang atas ini kita kita taruh dia di dalam ini di dalam border layout yang atas gitu ya. Oke, nah sekarang yang kita akan bikin yang kiri dulu, yang kanan dulu form input. Form input itu kita bikin panel input. Ini pakai JPanel ya. Kemudian di sini kita pakai grid back constraint ya. Oh, pakai S, sorry. Nah, jadi si grid back constraint ini nanti untuk mengatur posisinya ini ya. Untuk mengatur posisinya komponen ya. Nih, kita akan menggunakan grid back layout ya. Jadi ini kan dia nanti ada yang kita punya itu kolomnya 2, barisnya 3 ya. Jadi 2 kali 3 ya. Nah, cara bikinnya kita bikin grid back constraint ya. Kemudian ini ada grid X dan grid Y ya. Grid X dan grid Y ini adalah posisinya dia ya. Jadi kalau 00 itu di kiri atas ya. Nah, jadi di sini kita bikin dulu yang G1 grid X sama dengan 0. Kemudian G1 grid Y sama dengan 0 ya. Nah, kemudian kita tambahkan label ya, label kode. PNL input add new J label. Nama labelnya adalah kode. Nah, kemudian G1. Oke. Nah, gini ya. Kemudian ini kita bikin labelnya lagi ya. Kita bikin label lagi. Nah, di sini G2. Ini G2, ini G3 ya. 3, ini 2, oh sorry ini 3 ya. 3. Nah, ini adalah yang ke arah bawah, berarti Y-nya ini 1, ini Y-nya 2 ya. Nah, kemudian di sini nama, di sini harga. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bikin yang text field-nya ya, menambahkan text field. Nah, di sini kita copy. Oke, di sini G4. Nah, kemudian yang kita tambahkan adalah si text field-nya tadi ya. Nah, text field-nya ini nggak langsung kita new di sini, karena nanti kita belakangan nanti akan butuh si variabel ini untuk kita ambil datanya gitu. Ya. Jadi di sini kita instankan di atas supaya kita bisa kasih nama variabel bahwa ini namanya txt kode gitu ya. Nah, ini grid X-nya ini 1 ya, karena dia di posisi 1. Nah, kemudian tinggal kita tambahkan yang nomor 5. Ini Y-nya 1 ya. Kemudian txt nama. Di sini G5. Kemudian ini G6. 6. Kemudian ini 2 ya. 2. Kemudian di sini harga. Ini 6. Nah, kemudian ini tidak kita tambahkan seperti ini ya. Ini saya remark aja. Oke, nah kemudian kita tambahkan si panel inputnya ini ke frame ya. Jadi si frame-nya ini kita menggunakan border layout ya. Ini saya pindah ke atas saja. Oke, nah di sini kita tambahkan si panelnya.
fr get content pane, add, ini komponennya panel input, border, layout, titik, line n ya. Jadi di kanan ya. Oke. Nah, kemudian yang button tadi, button ini kita bikin panel juga ya. Jpanel, panel button, new Jpanel, kemudian panel button, set layout, new flow layout. Oh, kita pakai grid back layout aja. Nah, di sini kita bikin constraint-nya lagi sama seperti ini ya. Ini GP1 aja. Nah, di sini kita mau menambahkan si button tambah ya. BTN tambah. GP1, ini panel button ya. Kemudian tinggal kita tambahin. Tambah 1, 2, 3, 4, 5. Oke. GP2, 2, 2. Nah, ini grid X-nya jadi 1 ya. Ini button, BTN, edit ya. Oke, GP2. Ini 3. Ini X-nya 2. X-nya 3. 4. Oke. Ini button, hapus. Ini GP4. Oke, nah kemudian ini kita masukkan fr get content pane, add panel button, border layout, titik, line start ya di atas. Oke, nah sekarang kita coba dulu jalankan. Oke, nah seperti ini ya. Oh, salah, bukan line start ya, page start, salah. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, dia kalau di resize ini kayak gini. Dia tidak ininya makin gede. Teksnya, oh enggak, teksnya tetap ya. Nah, ini supaya dia makin panjang si teksnya, nanti bisa kita kasih weight, tapi nggak apa-apa sementara segini dulu aja. Oke, yang atas juga dia tidak membesar karena dia ini ya. Ini kalau kita mau dia makin gede, di sini kita kasih weight ya. GP1 weight X. Kalau mau ke kanan kan X ya. Weight X sama dengan 0,1. Nah, gini ya. Ini kita tambahin juga. Jadi kita kasih weight yang sama sehingga dia nanti akan di resize ya. 2, 3, 4, 5.
Oh, fill-nya ya. Oh, ini fill, sorry. Tambahin fill juga. Horizontal ya. Nah, ini dia udah membesar ya. Membesar. Oke. Nah, ini berarti sudah oke. Tinggal kita tambahkan tabel di tengah-tengah ya. Ini juga bisa sih kita perlebar ininya ya. Oke, ya udah nggak apa-apa lah begini ya. Oke, tinggal kita tambahkan ininya ya. Kita tinggal tambahkan tabel. Oke, nah di sini tabel J table. Nah di sini ada beberapa ini ya. Kita bikin ini aja dulu. Num row-nya misalnya 3, num kolumnya 3 juga ya. Kemudian kita J apa? eh, tambahkan ke dalam si content pane ya. Fr get content pane add new J scroll pane ya. Scroll pane masukin table product. Kemudian kita taruh dia border layout center. Nah, gini ya. Oke, coba kita tes dulu. Kalau nggak muncul nanti kita bisa, nah ini udah tampil ya, A, B, C, kemudian nanti tabelnya seperti ini. Ini bisa misalnya kita kasih aja tabelnya, row-nya misalnya 30 misalnya. Nah, kita lihat ya, dia scroll barnya muncul atau enggak. Nah, ini muncul ya, tuh. Soalnya dia ada gini, banyak recordnya. Nah, yang di atas ini kita maunya sih rata atas ya. Coba kita cari grid back, ini anchor ya. Nah, kita maunya page start ya.
first line start. Oke, coba kita bikin. Nah, ini dia baru naik ya. Oke. Oke, berarti di sini harus dikasih ini ya.
Oke, nggak apa-apa lah. Kita bikin rata tengah dulu aja ya, biar jalan dulu aja. Oke, jadi ini kita hapus dulu aja. Oke, ya gini aja dulu. Silakan dicoba dulu.